Percayakah kalian kalau anak yang masih sangat kecil memiliki indera yang melebihi kita yang sudah dewasa? Seperti video berikut ini. Bercerita tentang seorang anak yang baru saja ditinggal pergi oleh ayahnya. Ayahnya telah meninggal. Malam itu ibunya sedang berusaha menidurkan anaknya. Namun karena anaknya belum mengantuk, ibunya hanya menemaninya di ranjang. Dan menurut kalian, apakah yang terjadi selanjutnya? Coba perhatikan. Who is it? Who is it? Dad. Who's that? Who's up there? Who is it? Who is it? Who? Who is it? Malam itu setelah anaknya menyentuh bingkai foto ayahnya, ia terus saja menunjuk ke arah dekat jendela, seakan ia ingin memberitahu ibunya bahwa ada sosok yang sedang berdiri di sana. Banyak yang percaya bahwa yang dilihat oleh anak itu adalah arwah ayahnya. Bagaimana pendapat kalian? Benarkah itu adalah sosok ayahnya atau... Seorang wanita bernama Lauren Combs yang mengalami kejadian yang sangat aneh di rumahnya sendiri. Sebelumnya, Lauren sudah pernah memposting beberapa video yang memperlihatkan suatu keanehan yang terjadi di rumahnya. Seperti bel rumahnya yang sering berbunyi sendiri tanpa ada orang yang menyentuhnya, sampai rambutnya yang pernah dijambak oleh makhluk astral. Semua kejadian itu membuatnya khawatir dengan dirinya dan anjing-anjingnya. Ia percaya bahwa ada iblis yang ingin menyakiti dia dan anjing-anjingnya. Dan saat ia sedang menelpon pacarnya di serambi rumahnya, ini yang sempat terekam oleh kameranya. Hey, when you coming over? I gotta wait for my work clothes to dry. Hey, I'm hungry. I understand that. I can't just not leave out my work clothes. Okay, that's fair. Well, tell me to just make something here. Yeah. I mean, like pizzas or maybe chicken nuggets, nothing crazy. Do you have ranch at your house? No, can you bring your wrench? Pretty much. Come on. Dude, my door just closed. So the slam sound? Yes. And it's locked. What the fuck? I just got locked out of my house. There's no one there. Yes, nobody's here. That's kind of scary. Where's the door? Luna! Luna's inside by herself. I don't even see her in there. Hang on. Take Rash. Baby? Hello? Oh, she's nudged. Luna! 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 Awalnya pintu rumahnya terbanting dan terkunci dengan sendirinya, seakan ada yang menguncinya dari dalam. Ia khawatir dengan anjing-anjingnya yang berada di dalam rumahnya. Lalu Lauren berlari ke pintu belakang dan masuk ke rumahnya. Tapi pas ia masuk, pintu belakangnya malah ditutup oleh sesuatu. Dan bel rumahnya mulai berbunyi dengan keras dan berisik. Saat itulah Lauren sadar bahwa teror ini sudah kelewat batas. Untungnya Lauren dan kedua anjingnya selamat dari kejadian tersebut.
Lauren akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah pacarnya selama beberapa hari. Dan setelah memiliki cukup keberanian, ia akhirnya pulang dan tinggal di rumahnya sendiri. Hal menakutkan pun terjadi sampai membuatnya tidak bisa bergerak karena ketakutan. Coba kalian perhatikan video berikut. Sit. Come here. Sesuatu terdengar mengetuk-ngetuk jendelanya di tengah malam. Dan saat ia mencoba membuka tirainya dan merekam keadaan sekitar, ia bingung karena tidak ada apapun yang tertangkap oleh kameranya. Namun apapun yang mengetuk jendelanya dari luar, kini sudah berada di dalam rumahnya. Tiba-tiba suara yang mirip kata "hey" terdengar dan membuatnya kaget setengah mati. Video ini berasal dari pengguna TikTok bernama Brandon, dan tampaknya ini adalah satu-satu video yang ia upload di akunnya tersebut. Berawal dari Brandon yang pernah bermain jalangkung versi luar atau yang sering disebut dengan papan Ouija. Namun setelah ia bermain-main dengan papan pemanggil arwah itu, ia tidak pernah menutup permainan itu dengan baik. Jadi ia hanya mengakhirinya tanpa memberikan arwah itu jalan untuk pulang. Dan semenjak itu, ia merasa selalu diganggu oleh kejadian-kejadian paranormal. Inilah salah satu yang sempat ia rekam. Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. Ay, no mames. Saat ia terbangun di tengah malam karena ada suara-suara aneh di luar kamarnya, tiba-tiba ada sosok wajah abu-abu pucat yang memandang langsung ke arahnya dan membuatnya sangat terkejut. Namun saat ia mendatangi wajah tersebut sudah menghilang. Brandon mencoba berlari ke arah kamarnya dan pintu kamarnya tiba-tiba terbanting dengan keras. Ini menjadi pelajaran, jangan pernah bermain-main dengan alam gaib. Jika sudah terlanjur, selalu akhiri permainan dengan aman. Video ini berasal dari pengguna TikTok bernama Iris Blood. Saat itu, ia sedang bekerja untuk menambal sesuatu yang bocor di sebuah bangunan tua, fasilitas darurat di Texas. Seharusnya saat itu ia ditugaskan untuk mencari kebocoran di bangunan tersebut. Namun, suasananya menjadi sangat mencekam. Alright, I'm working in a old urgent care that just got shut down. It got shut down before the freeze here in Texas. I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom,
creepy hallway. Real spooky place. Another bathroom. Di tengah-tengah ia mencari kebocoran sambil menyusuri semua lorong dan ruangan. Terdengar suara yang sangat kecil berbisik "I see you", yang artinya aku melihatmu. Another bathroom. Namun sepertinya ia tidak mendengar bisikan itu dan meneruskan pencariannya. Akan tetapi disinilah ia mengalami sesuatu kejadian yang membuatnya hampir meninggalkan semua pekerjaannya. This is a second two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. Saat ia mau menaiki tangga untuk naik ke lantai atas, tiba-tiba suara seperti suara seseorang yang sedang berlari menuruni tangga dan akan menerjang dirinya. Refleks ia berlari untuk menghindarinya. Namun jelas-jelas tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Setelah ia mengumpulkan keberaniannya, ia kembali menaiki tangga tersebut. Dan akhirnya disinilah ketakutannya mengalahkan dirinya. After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. Probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't fucking see anything down there. So here's a meditation room. Kind of looks like the fucking back rooms. It looks very culty. There's a stage up here. It looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting the fuck out of here. That was it. Saat ia sampai di lantai atas, ia merasakan hawanya sudah sangat berbeda. Tubuhnya bergetar dan walaupun ia mencoba mengeluarkan keberaniannya, satu dentuman kecil akhirnya membuatnya berlari dari gedung tersebut. Sebuah bangunan tua memang memiliki banyak cerita, namun ada kalanya cerita itu sebaiknya tetap dibiarkan menjadi suatu rahasia. Berikutnya berasal dari seorang pria yang rumahnya dipenuhi dengan barang-barang bertema agama. Hidupnya sangat religius. Jika ada waktu luang, ia juga akan menyanyikan banyak lagu-lagu religius dengan pianonya. Tidak sedikit juga atribut-atribut yang bertema keagamaan yang ia pajang di rumahnya. Namun, apa yang menjadi kebiasaannya ini bukanlah tanpa alasan. Ia menjadi sangat religius semenjak ia berziarah ke makam ayahnya. Dan saat sepulang ia dari sana, ia merasa bahwa ia selalu diikuti atau dibuntuti oleh sesuatu, bahkan sampai ke rumahnya. Sesuatu yang mengikutinya ini membuat hidupnya sangat ketakutan. Singkat cerita, suatu hari ia terbangun dari tidur siangnya karena mendengar suara-suara yang aneh dari ruang tamunya. Ia langsung mengambil handphonenya dan merekam ini. Coba kalian perhatikan video berikut baik-baik. Bueno, estoy grabando este video porque estoy tratando de dormir, pero acabo de escuchar un golpe duro por allá en la sala, entonces decidí grabar porque hace días que se viene presentando cosas extrañas en el apartamento. Son las 4:13 de la tarde, entonces me parece muy extraño que a esta hora están sucediendo como cosas raras. Entonces, comedor. Miren, ese es el comedor. Tengo las ventanas cerradas, miren. Esto viene sucediendo hace como una semana ya.
Pues la verdad se me hace muy extraño. Se me hace muy extraño que estén pasando cosas así. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia merekam lagi. Wajahnya terlihat sangat stres, dan ini yang dia alami. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús ordeno que te vayas. No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Ia berusaha keras mengusir makhluk yang mengikuti dan mengganggunya tersebut. Namun makhluk itu sepertinya tidak mau pergi dari rumahnya. Suara-suara aneh terus muncul dari alat musiknya. Tidak sampai di situ, 4 hari kemudian saat jam menunjukkan jam 3 dini hari, ia dan pacarnya yang menginap di sana tiba-tiba terbangun oleh suara-suara itu yang muncul kembali. Dan ini yang ia temukan. Bueno, voy a grabar este video porque nuevamente se están escuchando en el apartamento ruidos. Son las 3 de la mañana con 16 minutos y... Escucha. Sí, amor, sí se escucha. Es en la sala. Sí. Escucha. Esta vez no estoy solo, esta vez estoy con mi novia que por fin decidió venir a acompañarme, pues estaba asustada debido a todas estas cosas que están pasando. ¿Dónde es eso, amor? ¿Qué fue eso? Yo voy a mirar. ¿Qué es aquí, amor? ¿Qué es aquí? Señor bendito. Amor, quédese acá. Yo voy solo, amor. Yo voy. Prende la luz. Se ve todo tranquilo por acá. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Parece que es en la cocina. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Vaya para el cuarto, amor. ¿Qué fue eso? ¿Estás viendo, amor? ¿Estás viendo? Es en la cocina, amor. Cuidado con la cocina. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Te ordeno que te manifiestes. ¿Qué fue lo que sonó hacia ahorita, amor? Una cocina. Mira, amor, mira. Las mentiras, amor.
un vaso. Es un vaso. Mira, todos los cajones están abiertos. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Amor. Kejadian malam itu membuat pacarnya ketakutan sampai tubuhnya merasa lemas dan tidak enak badan. Hal-hal mengerikan itu terus terjadi sampai suatu malam ia dibangunkan kembali oleh sesuatu, dan kali ini lebih menyeramkan daripada apa yang pernah terjadi selama ini. Coba kalian perhatikan video berikut baik-baik. Tanpa peringatan, suara langkah yang berlari menerjang ke arah dirinya yang membuatnya terkejut dan menjatuhkan HP-nya. Sempat terdiam dan mencoba berpikir apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pria ini lalu mengambil HP-nya lagi. Rekaman videonya berakhir di sini. Banyak penonton yang merasa heran kenapa ia jarang menghidupkan lampu saat kejadian-kejadian itu. Namun ia mengatakan, karena lampunya terletak di pintu masuk ruang tamunya dan takut untuk melangkah terlalu jauh, makanya ia jarang menghidupkan lampunya. Namun hantu atau tidak, pria ini terus berdoa dan membaca ayat-ayat suci dengan harapan kejadian-kejadian itu akan segera menghilang. Pilihlah satu dari 4 video ini yang menurut kalian akan membuat kalian lebih merinding.